warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian wahai umat Islam adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sedang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Alhamdulillah, insyaallah saya akan ringkeskan suatu kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bernama Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah ini berisi prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah, mereka dinamakan Ahlus Sunnah karena berpegang teguh dengan cara-caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dinamakan dengan Al-Jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas akidahnya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti salafus saleh. Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari berbagai pemikiran yang sesat dan selamat dari berbagai macam bid'ah-bid'ah yang tidak ada tuntunannya dalam syariat ini. Dan mereka juga dinamakan dengan At-Taifah Al-Mansurah, suatu kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menolong mereka. Dalam sebuah hadis yang sahih, akan ada senantiasa segolongan dari umatku yang mereka akan ditolong. Mereka akan ditolong. Mereka tidak dirugikan oleh orang-orang yang tidak memperdulikan mereka sampai datang perkaranya Allah. Perkaranya Allah di sini adalah angin. Angin yang lembut yang akan mencabut nyawanya seorang muslim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari kiamat akan tegak atas orang-orang kafir saja. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa termasuk rukun iman yang pertama adalah beriman akan adanya Allah. Dan termasuk bagian dari beriman akan adanya Allah adalah beriman dengan sifat-sifatnya Allah dan nama-namanya Allah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini apa yang ada di kitab ini akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Abu Hanifah, akidahnya Imam Malik, akidahnya Imam Ahmad, akidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan akidahnya para ulama salafus saleh. Mereka menetapkan bagaimana beriman dengan asma wa sifatnya Allah, karena itu bagian dari beriman kepada Allah, yaitu kita menetapkan semua nama dan semua sifat yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa kita mentahrif, menyelewengkan maknanya, dan tanpa kita mentaktil. Taktil itu meniadakan maknanya, dan tanpa kita mentakyif. Takyif itu membagaimanakan sifatnya Allah. Kemudian yang keempat adalah tidak mentamtsil, tidak menyerupakan sifatnya Allah dengan makhluk. Menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa empat hal ini semua. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memiliki salah satunya memiliki sifat tertawa. Dalam sebuah hadis yang sahih, Allah tertawa kepada dua orang. Dua-duanya saling membunuh, tapi semuanya masuk surga. Kenapa? Karena yang pertama, dia seorang muslim berjuang fisabilillah kemudian mati syahid, masuk surga.
Kemudian orang kafir yang membunuh tadi masuk Islam, kemudian mati syahid juga. Dua-duanya masuk surga. Allah tertawa. Contoh, Allah memiliki sifat tertawa. Ahlu sunnah menetapkan Allah memiliki sifat tertawa. Tertawanya Allah, tertawa yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya Allah. Tertawa yang tidak sama dengan tertawanya para makhluk. Tadi, tidak kita samakan dengan tertawanya makhluk. Dan tidak boleh kita takyif, membagaimanakan. Bagaimana tertawanya Allah, dibagaimanakan, digambarkan di kepala. Itu tidak boleh. Menyerupakan dengan makhluk jelas tidak boleh. Itu suatu bentuk kekufuran. Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Wa huwas samiul basir. Dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Tidak boleh diserupakan dengan sifatnya makhluk. Dan tidak boleh dibagaimanakan. Dibagaimanakan ini, kepala ini membayangkan sendiri. Walaupun tidak menyerupakan dengan makhluk. Kemudian tanpa mentaktil. Taktil itu meniadakan maknanya. Karena ada sebagian kelompok dalam Islam, mereka mengatakan, maksudnya tertawa ini, kita nggak tahu. Ini juga nggak benar. Kemudian yang keempat, tidak mentahrif. Tahrif itu menyelewengkan maknanya kepada makna yang tidak ada dalil. Ya. Menyelewengkan maknanya kepada makna lain yang tidak ada dalil. Itu namanya tahrif ataupun takwil yang batil. Itu hanya contoh. Nah, jadi ahlu sunnah menetapkan Allah memiliki sifat tertawa. Kalau ada yang mengatakan, kalau kita menetapkan Allah memiliki sifat tertawa, berarti Allah sama seperti makhluk. Itu kata sebagian orang. Kita jawab tidak. Tidak. Kesamaan nama itu bukan berarti kesamaan bentuk dan cara. Bukankah kamu punya wajah? Ya. Bukankah anjing juga punya wajah? Ya. Anjing punya wajah, kamu punya wajah. Apakah anjing wajahmu sama seperti wajahnya anjing? Tentunya berbeda. Sedangkan ini antara makhluk dengan makhluk. Apalagi antara makhluk dengan Sang Khalik yang maha sempurna. Jadi Allah itu memiliki sifat tertawa, tetapi berbeda dengan makhluk. Sempurna dengan kebesaran dan kemuliaannya Allah. Jangan ditakwil, ditafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang tidak ada dalilnya. Ini. Ahlu sunnah menetapkan semua sifat yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa empat hal ini. Kemudian juga ahlu sunnah meniadakan semua sifat yang ditiadakan oleh Allah dan Rasul. Al-Quran meniadakan sifat capek bagi Allah, maka kita meniadakan. Di sini saya akan ringkaskan kitab ini. Di dalam kitab ini semua isinya dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah memiliki, pertama ada kaidah bahwa setiap namanya Allah itu pasti mengandung sifat. Tapi kalau sifat belum tentu mengandung nama. Contoh, sifatnya namanya Allah misalkan Al-Aziz, Maha Mulia, otomatis mengandung sifat. Sifatnya Allah Al-Izzah, kemuliaan. Allah juga memiliki sifat Al-Farah, bahagia. Sama, bahagianya Allah, bahagia yang sempurna dengan kebesaran Allah. Jangan disamakan dengan makhluk, jangan dibagaimanakan, jangan diselewengkan artinya dengan arti yang tidak ada dalilnya. Itu, tertawa, bahagia, heran. Allah memiliki sifat heran. Heran karena bagusnya sesuatu. Allah memiliki sifat mencintai. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah memiliki sifat ar-rahmah, kasih sayang. Allah memiliki sifat al-maghfirah, ampunan. Allah memiliki sifat ar-ridha, senang, rela. Allah juga memiliki sifat ghadiba, marah. Allah juga memiliki sifat karohiyah, membenci. Ya, ini semua
kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah memiliki sifat mendengar dan melihat. Allah memiliki sifat makar. Apa itu makar? Makar itu membalas kejelekan, tapi orang yang dibalas itu tidak tahu. Wa makaru wa makarallah. Orang-orang kafir mereka berbuat makar kepada Nabi Saleh, dan Allah berbuat makar, dan Allah itu sebaik-baiknya yang membuat makar. Allah juga memiliki sifat memaafkan. Allah memiliki sifat kemuliaan. Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Allah memiliki sifat datang. Ya, Allah memiliki sifat datang. Al-Quran mengatakan, idza tukkatil ardu, nanti pada hari kiamat, ketika bumi ini digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, wajah rabbuka, dan Rabbmu datang, wal malaku soffan soffa, dan malaikat itu bersaf-saf. Di sini Allah memiliki sifat datang. Ahlu sunnah menetapkan Allah memiliki sifat datang, tapi dijauhi 4 hal ini. Apa itu? Yang pertama, tidak boleh menyamakan dengan makhluk. Yang kedua, tidak boleh membagaimanakan, ya, pikiran melayang-layang. Kemudian yang ketiga, tidak boleh meniadakan, bahkan kita harus menetapkan apa adanya. Kemudian yang keempat, tidak boleh mentahrif, menafsirkan dengan penafsiran yang tidak ada dalilnya. Bahkan mengambil zahir, lahiriah dari ayat-ayat ini apa adanya. Ya. Allah memiliki sifat istiwa. Istiwa ini adalah istawa alal arsh. Istawa itu artinya ala, tinggi. Tinggi di atas arsh. Apa itu arsh? Arsh adalah makhluknya Allah yang pertama kali, dan makhluknya Allah yang paling besar, dan makhluknya Allah yang paling tinggi, itu arsh. Arsh itu artinya singgasana. Tapi ingat, singgasana di sini tidak boleh kita bayangkan. Bagaimana singgasananya Allah? Tidak boleh. Tidak boleh disamakan dengan singgasananya makhluk. Tidak boleh ada yang berkata terbuat dari apa, bentuknya seperti apa, tidak boleh. Kenapa? Karena ini permasalahan gaib. Permasalahan gaib tidak boleh ditetapkan kecuali dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Para sahabatnya Nabi Muhammad, mereka manusia yang paling semangat dengan kebenaran. Faktanya mereka tidak pernah tanya kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana arsy-Nya Allah? Tidak pernah. Padahal tidak ada kebaikan kecuali pasti sahabat akan meyakininya. Tapi kenapa sahabat tidak pernah bertanya bagaimana bentuknya arsy, terbuat dari apa? Itu menunjukkan bertanya dalam masalah ini bukan pertanyaan yang syar'i, bukan pertanyaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak perlu kita tanya seperti itu. Permasalahan yang gaib itu hanya boleh ditetapkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh ditetapkan dengan akal. Ya. Allah berada di atas arsy. Ya. Arsy itu makhluk yang paling pertama. Ada sebagian yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan yang pertama itu kolam, pena. Ada yang mengatakan arsy. Insya Allah ini termasuk perselisihan yang wajar, yang memiliki kekuatan semuanya, termasuk perselisihan dalam lingkup Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Dulu zaman Imam Malik, ada seorang orang sesat bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, Allah itu istawa alal arsh. Allah berada di atas arsy. Bagaimana model dan bentuknya berada di atas arsy? Ini pertanyaan yang tidak benar. Apa jawaban Imam Malik? Al-istiwa'u maklum. Istawa berada di atas arsy secara bahasa artinya kita tahu. Istawa itu berada di atas. Wal kaifu majhul. Bagaimana bentuk model itu tidak diketahui. Karena memang tidak ada dalil yang menerangkan bagaimana istawanya Allah. Wal imanu bihi wajib. Mengimani bahwasanya Allah itu berada di atas arsy itu wajib. Kenapa? Karena dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah. Wassu'alu anhu bid'ah.
bertanya tentang bagaimana model dan bentuk, bagaimana istiwanya Allah, itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena pertanyaan yang seperti ini tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Tidak pernah ditanyakan seorang pun oleh para sahabatnya Nabi. Padahal sahabatnya Nabi adalah orang yang paling tahu terhadap kebenaran dan paling pinter dalam masalah agama dan paling semangat dalam menjalankan kebaikan. Tapi sahabat tidak pernah bertanya bagaimana model dan bentuk istawanya Allah. Tidak. Inilah jawaban Imam Malik. 4 poin. Ya. Ini berlaku untuk semua sifatnya Allah. Orang ini bertanya bagaimana istawanya Allah berada di atas arsy, model dan bentuk membagaimanakan ini. Cukup dijawab dengan 4. Kalau istawa secara bahasa jelas, kita tahu istawa itu berada di atas. Ya. Ya. Mengimani wajib karena Al-Quran dan As-Sunnah yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dalam Al-Quran sekitar ada 5 atau bahkan 7 ayat tentang Allah berada di atas arsy. Hadis juga banyak. Beriman wajib. Wal kaifu, bertanya tentang model itu tidak diketahui, ghairu maklum. Kenapa? Ya. Bagaimananya itu tidak diketahui karena ini perkara gaib. Perkara gaib tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil. Dan bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Ini berlaku untuk sifat-sifatnya Allah yang lain. Ya. Nanti akan kita sebutkan dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Misalkan Allah memiliki sifat wajah. Ahlu sunnah meyakini Allah memiliki sifat wajah. Wajah yang sempurna, tidak ada kekurangan. Sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya Allah. Tidak boleh disamakan dengan makhluk. Tidak boleh dibagaimanakan di kepala. Tidak boleh maknanya diselewengkan dengan arti yang lain. Yang tidak ada dalilnya. Ya. Dan tidak boleh ditiadakan. Karena ada dalam Al-Quran. Ya. Ini. Jadi kalau ditanya di mana Allah, inilah di sini perbedaan antara ahlu sunnah dan asy'ariyah. Ahlu sunnah akidahnya para Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal meyakini Allah berada di atas, boleh. Atau Allah berada di atas langit, boleh. Atau mengatakan Allah berada di atas arsy, boleh. Ya. Tapi kalau akidah asy'ariyah memang mereka tidak mau mengatakan Allah berada di atas. Padahal di dalam kitab ini ayat Al-Quran dan hadis Nabi begitu banyaknya menerangkan bahwasanya Allah itu berada di atas. Hadis sahih rawahu Muslim. Rasulullah bertanya kepada seorang budak. Hadisnya sahih. Ada di sini. Budak ini ditempeleng oleh tuannya. Kemudian tuannya ingin memerdekakan si budak ini. Kemudian minta saran kepada Nabi. Sebentar, jangan dimerdekakan dulu. Bawa sini dulu. Aina Allah? Di mana Allah? Budak ini menjawab, fis sama, di atas langit. Man ana? Siapa saya? Anta Rasulullah, kamu Rasulullah. Rasulullah mengatakan, a'tikha, merdekakan budak ini karena budak ini mukminah. Jadi pertanyaan di mana Allah? Itu boleh. Jawabannya Allah berada di atas, boleh. Allah berada di atas langit, boleh. Allah berada di atas arsy, boleh. Ya. Ini. Ya. Ini kitab ini tentunya banyak sekali ya dalil-dalilnya ya. 1 poin saja dalilnya banyak sekali. Tapi ingin saya ringkas. Kalau mau terjemahan buku ini bisa. Ya, namanya Al-Aqidah Al-Wasatiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Allah punya sifat wajah. Dalilnya jelas, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Akan tetap, akan langgeng, akan kekal wajahnya Allah. Dzul jalal. Wajahnya Allah memiliki kebesaran dan kemuliaan. Allah punya sifat wajah. Allah punya sifat 2 tangan. Ya.
Allah punya sifat dua tangan. Allah berkata kepada iblis, ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Al-Quran, wahai iblis, apa yang menghalangimu kamu sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Allah mengatakan dengan dua tanganku, biyadayya. Apa yang menghalangimu wahai iblis? Sujud di sini sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Kalau sujud penghormatan itu sebelum Nabi Muhammad itu baik, sujud pada kiai, ustadz itu baik. Tapi kalau setelah Nabi Muhammad diutus, sujud penghormatan ini haram, tidak boleh. Ya. Tetapi kalau sujud ibadah itu sejak Nabi Adam juga haram. Kalau sujud ibadah itu tujuannya mendekatkan diri kepada yang disujudi. Tapi kalau sujud penghormatan hanya sekedar menghormati. Ya. Allah mengatakan biyadayya, dengan dua tanganku. Maka ahlu sunnah menetapkan Allah punya dua tangan. Tapi ingat, jangan diserupakan dengan makhluk. Jangan dibagaimanakan. Jangan ditiadakan. Dan jangan ditafsirkan dengan tafsiran yang lain. Orang Asy'ari mengatakan tangan maksudnya adalah kenikmatan atau kekuatan. Ini tidak benar. Thayyib. Akidah Asy'ariyah, mereka muslim, mereka baik, tetapi dalam hal ini mereka salah. Maka yang salah tetap dikatakan salah. Walaupun mereka muslim, kita bisa bergaul dengan mereka, kita bisa berinteraksi, kita berta'awun, tolong menolong dengan mereka, bisa. Ya. Jangan sampai menyamakan Asy'ariyah seperti orang Syiah, jangan, jauh sekali. Akidah Asy'ariyah, orang-orang yang berakidah Asy'ariyah, di dalam banyak hal mereka ahlu sunnah. Tapi dalam hal ini, mereka menyelisihi ahlu sunnah. Mereka tetap muslim. Ya. Mereka tetap baik, tetapi tetap salah dalam hal ini, dalam masalah asma wa sifat. Wajah, dua tangan, kaki juga ada dalilnya. Hadis sahih di dalam kitab ini. Hatta yadha rabbul izzati qadamahu. Neraka nanti akan minta tambahan terus. Neraka mengatakan, apakah masih ada tambahan? Apakah masih ada tambahan? Kemudian Allah meletakkan kakinya di neraka jahanam, kemudian neraka itu saling bersatu, saling menyempit sehingga tidak ada tempat lagi untuk manusia. Sudah penuh. Jadi tidak mungkin caranya Allah memenuhi neraka dengan cara membuat makhluk kemudian langsung dimasukkan, tidak mungkin. Allah itu tidak mungkin berbuat zalim. Tetapi kalau cara memenuhi surga masih longgar dengan cara Allah membuat makhluk baru langsung masuk ke surga tanpa beramal soleh. Ya. Wajah, dua tangan, dua kaki ada. Dua mata ada di kitab ini. Tajri bi a'yunina. Ya. Asabi', jari jemari ada. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya'. Sesungguhnya seluruh hatinya manusia itu di antara dua jari dari jari jemarinya Allah. Allah membolak-balikkan hati sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah, Rasulullah yang mengatakan di antara dua jari dari jari jemarinya Allah. Hadisnya sahih. Ya. Allah punya jari jemari tangan. Wajah, dua tangan, dua kaki, dua mata, jari jemari, ada. Sak itu betis, ada dalilnya. Sak ada betisnya. Sak itu betis, ada dalilnya. Kaf itu telapak tangan, ada dalilnya. Hadis yang sahih. Ya, apa yang sudah kita sebutkan ini
Kita tetapkan apa adanya. Ya. Pertanyaan, bagaimana? Boleh nggak kita mengatakan Allah punya hidung? Tidak boleh. Kenapa? Karena kata hidung itu tidak pernah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jangan mengkias, jangan menyamakan, jangan memakai akal. Tunjukkan kata hidung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hidungnya Allah, tunjukkan. Ini perkara gaib. Perkara gaib hanya ditetapkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh. Boleh enggak kita mengatakan kepalanya Allah? Tidak boleh. Karena memang tidak ada dalil. Kita hanya menetapkan yang memang ada dalil. Yang ada dalil saya sebutkan tadi. Ya. 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, wajah, jari jemari, tangan, sak, betis, kas. Kaf itu telapak tangan, itu ada. Ya. Itu yang saya ketahui. Yang ada di sini. Selain itu diem. Ya, perkara gaib tidak boleh pakai akal pikiran, tidak boleh pakai kias. Ya. Ya, sekali lagi ya, kita ingatkan tidak boleh ini semua disamakan dengan makhluk. Jelas Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyamai Allah dari semua sisi. Dan tidak boleh dibagaimanakan. Semua sifatnya Allah, sifat kebesaran, kemuliaan, tidak ada kekurangan. Dalam hadis dikatakan 2 tangannya Allah itu kanan. Wa kilta yadayhi yamin. 2 tangannya Allah itu kanan. Ya. Ada lagi sifatnya Allah. Termasuk sifatnya Allah adalah Allah bisa dilihat. Tapi ingat, kata-kata dilihat itu bukan berarti melingkupi, bukan. Contoh, saya bisa melihat bumi. Tapi apakah saya bisa melingkupi seluruh bumi? Tidak kan? Tidak. Tapi Allah itu bisa dilihat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di 2 tempat. Yang pertama di mahsyar, yang kedua di surga. Silakan buka nanti surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanu. Bagi orang yang berbuat baik akan mendapatkan al-husna, surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan di sini ditafsirkan oleh para ulama dengan melihat wajahnya Allah. Dan melihat wajahnya Allah itu kenikmatan yang lebih tinggi daripada masuk surga. Tidak usah dibagaimanakan. Bagaimana kok melihat wajahnya Allah lebih nikmat dari masuk surga? Itulah dalil. Melihat wajahnya Allah itu lebih nikmat dari masuk surga. Tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi dari melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi juga mengatakan, ini di kitab ini hadisnya sahih, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal qamar lailatal badri la tudhammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah Rabb kalian seperti malam bulan purnama. Penyerupaan di sini maksudnya penyerupaan bukan berarti Allah seperti bulan purnama, bukan. Maksudnya dari sisi melihat. Kita kalau melihat bulan purnama apakah perlu berdesak-desakan? Tidak kan? Semua di tempatnya masing-masing bisa melihat Allah. Ya. Seperti kita melihat bulan di tempat masing-masing. Demikian juga insya Allah kita nanti akan melihat Allah tidak berdesak-desakan. La tudhammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Ya. Ini. Ya. Jangan dibagaimanakan. Kemudian lagi termasuk sifatnya Allah, Nabi mengatakan, hadisnya sahih, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir fayaqulu man yas'aluni fa'utiyah man yastaghfiruni fa'aghfirah man yad'uni fa'astajibalah. Yanzilu rabbuna, Rabb kita turun di langit bumi. Langit bumi itu langit yang paling dekat dengan bumi. Langit itu jumlahnya 7. Allah itu turun di langit bumi
Setiap malam, kata Nabi, setiap malam, ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu berarti sebelum subuh, 2 jam sebelum subuh mulainya itu. Kalau misalkan subuh jam 4 ya sepertiga malam itu berarti ya kurang lebih jam 2, jam 3, itu kurang lebih. Kemudian Allah mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku beri. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Di sini Rasulullah jelas-jelas mengatakan yanzilu rabbuna, Rabb kita turun. Yang turun itu Rabb Allah. Kalau orang Asy'ari bukan, yang turun itu rahmatnya Allah. Itu tidak benar, itu namanya tahrif. Kita katakan, kamu berani menafsirkan seperti itu, mana dalilmu? Nabi mengatakan yanzilu rabbuna, Rabb kita yang turun. Jelas. Kemudian bantahan yang kedua, kalau rahmatnya Allah yang turun, sedangkan rahmat itu hanya turun di langit bumi, apa manfaatnya? Padahal kita berada di bumi. Kalau rahmat itu hanya turun di langit bumi, hadis ini mengatakan di langit bumi, tidak ada faedahnya. Itu bantahan kedua. Bantahan ketiga, di sini yang turun itu mengatakan, siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang minta ampun, aku. Kalau rahmatnya Allah itu kan tidak berbicara. Rahmatnya Allah itu sifatnya Allah. Ya, itu menunjukkan dengan 3 bantahan ini, yang turun itu Allah. Jangan sampai ada orang yang berpikiran, bagaimana Allah berada di atas arsy, tapi Allah juga turun di langit bumi setiap malam. Jangan ada pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Satu. Yang kedua, Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyamai Allah. Jadi jangan diserupakan dengan makhluk. Ada lagi yang berpikiran, berarti Allah turun terus, karena kan malam berpindah-pindah. Itu juga pertanyaan seperti itu tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Cukup kita beriman. Cukup. Tidak mungkin Nabi Muhammad salah. Banyak sekali hal-hal yang pikiran kita itu tidak sampai. Perkara-perkara tentang Allah itu kita hadapi dengan pasrah, beriman, tanpa menggunakan akal pikiran untuk ngotak-ngatik maksudnya. Ya, tidak. Bahkan ada dalam hadis, kalau seorang hamba itu sholat, kemudian baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Allah selalu menyambut. Kalau hamba mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Kalau hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan asna alayya abdi. Kalau hamba mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Nah, terus bagaimana ini? Padahal yang sholat itu banyak. Di sini baru baca alhamdulillah, di sana juga, di sana juga, di sana juga. Ya, jangan pertanyaan seperti itu jangan. Kenapa? Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ya, Allah mampu menjawab itu semuanya. Jangan disamakan dengan makhluk. Kalau makhluk itu tidak mungkin bisa, tapi Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ya, kita percaya. Kalau jenengan sedang mengucapkan alhamdulillah, Allah akan menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Di sana sedang mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, ya Allah juga menjawab juga. Terus di bumi ini kan tidak pernah ada yang kosong dari sholat, ya pasti ya. Pasti ada yang sholat detik ini. Tidak mungkin kosong di sana, di sana, di sana. Pasti. Allah mampu. Ya. Ya. Itulah sikap ahlus sunnati wal jamaah dalam masalah asma was sifat. Ya. Kemudian juga termasuk sifatnya Allah di dalam Al-Quran ada kata-kata Allahu ma'ana, Allah bersama kita. Kata-kata bersama itu jangan dipahami bersama dalam artian bersama kita di samping kita di WC. Tidak seperti itu. Kalau sampai ada yang berkeyakinan seperti itu, berarti seperti keyakinannya Al-Hallaj, Ibnu Arabi. Keyakinan kufur akbar, manunggaling kawula bisa sampai seperti itu. Ya, Syekh Siti Jenar. Itu kufur akbar. Kekufuran yang besar, berarti merendahkan dan melecehkan Allah.
Di dalam bahasa Arab, kata ma'a, bersama. Dalam bahasa Arab, Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Kata ma'a itu tidak mesti harus berdekatan kayak gini, tidak. Bukankah orang Arab selalu mengatakan, namsi wal qamaru ma'ana. Kita selalu terus berjalan, bulan terus bersama kita. Loh, orang Arab mengatakan, kami berjalan, bulan terus bersama kita. Ketika bulan purnama, ikut terus. Di sini menggunakan kata ma'a, bersama. Tapi kan bulan tetap di atas. Ya. Jadi ini orang ini tidak paham penggunaan dalam bahasa Arab. Dikiranya kalau Allah ma'a, Allah bersama kita, Allah berada di samping kita di WC. Enggak kayak gitu. Ya. Itu batil. Ya. Allah bersama kita maksudnya adalah Allah bersama kita ilmunya, pendengarannya. Allah selalu melihat kita, Allah mendengar kita. Dan Allah dekat dengan kita. Juga jangan salah paham. Dalam ayat Allah mengatakan fa inni qarib. Aku itu dekat. Allah mengatakan dekat dengan hamba. Bahkan dalam hadis dikatakan Allah dekat dengan hamba lebih dekat daripada hamba dekatnya dengan lehernya hewan yang dia tunggangi. Saya menunggangi onta. Leher dengan saya ini jaraknya berapa senti? 2 cm, 3 cm kan? Allah lebih dekat dengan hamba daripada dekatnya ini. Tapi jangan dipahami yang namanya dekat, jangan dipahami terus bersama kita, tidak. Dekat di sini Allah mampu mengadab kita dengan cepat, Allah mampu menolong kita dengan cepat, Allah selalu membersamai kita ilmunya dan penglihatannya dan pendengarannya. Dekat sekali Allah. Ya, jadi kata dekat itu jangan ditafsirkan dengan tafsiran yang salah. Ya. Ya, mungkin ada pertanyaan seputar masalah ini. Oke. Oh ya. Ya. Allah akan menjawab ketika seorang hamba membaca Al-Fatihah. Itu apakah khusus di dalam sholat atau di luar sholat juga? Ya. Ya. Yang saya ketahui umum. Selama tidak ada yang dalil yang mengkhususkan, maka umum ya umum. Kita hanya mengkhususkan kalau memang ada dalil yang mengkhususkan. Jadi di umum, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya. Oh, ya. Kalau nama-namanya Allah, namanya aja nama. Namanya Allah Asmaul Husna, dengan melihat itu. Al-Aziz, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Setiap nama itu pasti mengandung sifat. Tetapi sifat belum tentu mengandung nama. Jadi sifat itu lebih luas. Contoh, sifatnya Allah apa tadi? Turun di langit bumi ketika sepertiga malam terakhir. Apakah terus sifatnya Allah sang yang maha turun? Tidak. Tidak. Ya. Sifatnya Allah berbicara. Allah memiliki sifat berbicara. Tapi apakah Allah memiliki nama Al-Mutakallim yang maha berbicara? Tidak. Tidak. Tidak ada dalilnya namanya Allah Al-Mutakallim, sang yang berbicara. Tidak ada. Ya. Jadi kita menetapkan nama dan sifat ini memang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi sifatnya Allah banyak sekali. Termasuk sifatnya Allah adalah misalkan apa tadi? Tertawa. Tertawa itu sifatnya Allah. Tapi bukan, tidak ada namanya Allah sang maha tertawa. Tidak ada. Tidak ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah sang maha tertawa itu namanya Allah. Tidak ada. Ya, jadi intinya kita menetapkan nama dan sifat yang memang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Allah baqa itu kekal, ya betul. Kidam itu
yang awal, tidak ada yang mendahului Allah. Gak ada masalah. Itu sifatnya Allah. Allah yang pertama, tidak ada sebelum Allah apapun juga. Iya, itu sifatnya Allah. Okay. Oh iya. Apakah Nabi Musa pernah melihat Allah? Tidak. Makanya di situ ayat itu diterangkan Allah menyuruh Nabi Musa untuk melihat gunung. Kalau gunung ini mampu bertahan melihat cahaya wajahnya Allah. Cahayanya loh ya, bukan wajahnya Allah. Maka mungkin Nabi Musa bisa, tapi ternyata gunung sekuat itu saja tidak mampu melihat nur cahaya dari wajahnya Allah. Ya, tidak mampu. Jadi tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia ini. Belum ada. Belum ada. Ya. 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 Ya, saya ceritanya pernah dengar. Jadi intinya adalah orang yang paling terakhir masuk surga gitu kan, diadab, kemudian minta dikasih. Ya memang kalau memang ada, ya kita yakini. Tapi saya agak lupa, apakah setelah itu Allah tertawa? saya lupa. Tapi kalau untuk menetapkan sifat tertawa, ada hadisnya. Yadhakumullahu ila rajulaini, tadi sudah saya sebutkan. Allah tertawa kepada dua orang. Saling bunuh-membunuh, tapi dua-duanya masuk surga semuanya. Nah, itu tadi. Nah, jadi kita menetapkan semuanya ada dalilnya. Ya. 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 Nah, jadi kalau dalam akidah Asy'ariyah ya, akidah Asy'ariyah itu selalu mentakwil. Orang Asy'ari mereka selalu mentakwil. Mentakwil itu menafsirkan dengan tafsiran yang tidak ada dalilnya. Contoh, tangan. Orang Asy'ari tidak meyakini Allah punya tangan yang hakiki. Mereka tidak percaya. Tangan itu ditafsirkan dengan kekuatan atau kenikmatan. Tentunya tafsir yang seperti ini tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak. Ya. Tidak ada dalilnya. Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi, tetap yang berakidah Asy'ari tetap muslimun. Dalam perkara yang lain mereka ahlu sunnah juga dalam bab-bab yang lain, tetapi dalam bab ini mereka salah ya. Jadi jangan sampai terus kita mengkiaskan ya dengan hal yang lain. Kita tidak boleh menetapkan kecuali yang memang ada dalilnya. Nah, tadi sudah saya sebutkan, dua mata ada dalilnya, dua tangan ada, dua kaki ada, wajah ada, jari jemari tangan ada, betis ada, kaf telapak tangan ada. Yang ada sudah tetapkan. Ya. Jangan diserupakan dengan makhluk. Wis cukup percaya gitu. Insya Allah jelas, nggih. Nggih, jelas apa ya? Ya. Ini terus terang ya, pembahasannya tebalnya segini. Ya. Setengahnya. Tapi saya ringkes saja, tidak semua yang saya sebutkan saya bacakan dalilnya.
tidak semuanya. Ya. Juga orang Asy'ari itu yang paling terkenal, mereka tidak percaya dengan ketinggian Allah. Ini yang termasuk kesalahan yang paling parah ini ya. Ini yang paling parah. Ya. Ya. Padahal puluhan ayat Al-Quran dan hadis jelas Allah itu berada di atas. Yanzilu Rabbuna, Allah turun. Kata-kata turun itu kan dari atas ke bawah. Ya. Ilaihi yas'adu. Ilaihi, kepada Allah yas'adu, naik. Apa yang naik? Al-kalimut thayyib, kata-kata yang baik. Naik. Naik itu dari bawah ke atas. Allah itu berada di atas. Ya. Ya cukup, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat karena ini bagian dari beriman kepada Allah. Semakin kita tahu bab ini, maka kesempurnaan iman kita lebih sempurna. Walaupun kita sudah muslim, kita sudah beriman, tapi semakin terperinci pengetahuan kita, maka semakin sempurna keilmuan kita dan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.